Rudal termonuklir meluncur lewat lapangan merah, pertanda Putin kirim peringatan mengerikan ke Barat. Rudal termonuklir telah meluncur di lapangan merah, Moskow menjelang parade Hari Kemenangan 9 Mei. Peluncuran rudal tersebut menandakan Rusia memberi peringatan mengerikan kepada Barat. Di sisi lain, sebagian tentara Rusia masih melanjutkan serangan di Ukraina. Rudal balistik RS-24 Yars termonuklir didorong melewati barisan penjaga bersenjata menggunakan kendaraan roda 16. Senjata tersebut diyakini para ahli dapat membawa hingga 10 hulu ledak nuklir. Meski berbobot 49,6 ton, rudal itu mampu meluncur dengan kecepatan 24.500 km per jam. Jarak luncurnya bisa mencapai target 12.000 km jauhnya. Artinya, rudal tersebut bisa menyerang London atau New York hanya dalam beberapa menit. Senjata pemusnah massal itu diikuti oleh beberapa peluncur rudal Iskander M selama latihan pada Sabtu. Tentara dan prajurit tampak berbaris di luar Kremlin dalam persiapan perayaan mengibarkan bendera Rusia. Dikutip dari Daily Mail, 8 pesawat tempur MiG-29 juga terbang membentuk formasi Z. Meski tampak meriah, parade Hari Kemenangan tahun ini ada yang berbeda dari sebelumnya, di mana sebagian tentara Rusia masih terus bertugas di medan tempur untuk menjalankan misinya. Rencananya, hari ini Presiden Putin akan memimpin parade di lapangan merah, Moskow. Ia akan menyampaikan pidatonya dalam peringatan ke-77 Kementerian Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Jauh lebih mematikan, milisi pendukung Rusia tembakan roket termoberik di Ukraina. Sebuah video yang menunjukkan aksi milisi yang didukung Rusia meluncurkan roket termoberik yang kontroversial. Video peluncuran roket tersebut beredar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @rally85 pada Selasa 10 Mei 2022 dan telah diverifikasi oleh BBC, tampak sejumlah pasukan berseragam tengah meluncurkan roket termoberik di Ukraina. Dikutip dari BBC, video tersebut diketahui berasal dari pasukan milisi Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang didukung Rusia. Dalam video menunjukkan roket itu ditembakkan dari peluncur roket ganda TOS-1A buatan Rusia. Senjata termoberik kontroversial karena jauh lebih dahsyat daripada bahan peledak konvensional dengan ukuran yang sama. Senjata ini juga memiliki dampak sangat mengerikan bagi siapapun yang terperangkap dalam radius ledakannya. Rusia sendiri dikabarkan telah menggunakan senjata termoberik atau bom vakum saat invasi ke Ukraina. Dalam sebuah tweet, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Rusia telah mengonfirmasi penggunaan sistem senjata TOS-1A di Ukraina. TOS-1A menggunakan roket termoberik menciptakan efek pembakar dan ledakan, kata Kementerian Pertahanan Inggris pada Selasa 10 Mei. Sementara militer Rusia menyebut unit persenjataan tersebut sebagai Heavy Flamed Towers yang dapat menembakkan roket hingga jarak 9 km. Duta Besar Ukraina untuk AS, Oksana Markarova, juga menuduh Rusia telah menggunakan senjata ini dalam invasinya. Bagaimana cara kerja bom termoberik? Diketahui bom termoberik terdiri dari wadah bahan bakar dengan dua bahan peledak terpisah. Senjata ini dapat diluncurkan sebagai roket atau dijatuhkan sebagai bom dari pesawat. Ketika mencapai targetnya, muatan ledakan pertama membuka wadah dan menyebarkan campuran bahan bakar secara luas sebagai awan. Awan ini dapat menembus bangunan atau pertahanan apapun yang tidak sepenuhnya tertutup. Muatan kedua kemudian meledakkan awan, menghasilkan bola api besar, gelombang ledakan besar, dan ruang hampa yang menyedot semua oksigen di sekitarnya. Senjata tersebut dapat menghancurkan bangunan yang diperkuat, peralatan, dan membunuh atau melukai orang. Senjata ini digunakan untuk berbagai tujuan dan datang dalam berbagai ukuran, termasuk senjata untuk digunakan oleh tentara individu seperti granat dan peluncur roket genggam. Versi peluncuran udara besar juga telah dirancang khusus untuk membunuh pembela di gua dan kompleks terowongan. Pada tahun 2003, Amerika Serikat atau AS pernah menguji bom seberat 9.800 kg yang dijuluki ibu dari semua bom. 4 tahun kemudian, Rusia mengembangkan perangkat serupa, bapak semua bom. Ini menciptakan ledakan yang setara dengan bom konvensional seberat 44 ton, menjadikannya perangkat peledak non-nuklir terbesar di dunia. Mengingat dampaknya yang menghancurkan, bom termoberik terutama digunakan di lingkungan perkotaan. Ngerinya, bom termoberik Rusia diboyong ke Ukraina bisa bikin paru-paru manusia rontok. Rusia semakin menggencarkan serangan militernya ke Ukraina. Bahkan kini sejumlah persenjataan berbahaya diboyong Rusia menuju Ukraina untuk menghancurkan kekuatan militer Ukraina. Beredar video militer Rusia memboyong bom termoberik menuju Ukraina. Senjata mematikan ini bisa mengubah perang menjadi sangat berbahaya bagi militer dan warga sipil. Bahkan paru-paru manusia bisa rontok bila berada di sekitar ledakan bom
termoberik. Salah satu senjata Rusia yang paling ditakuti dunia adalah bom termoberik. Saat melakukan invasi ke Ukraina, bom ini dibawa oleh Rusia ke Ukraina. Dikutip dari The Guardian pada Selasa 10 Mei 2022, dalam video yang direkam oleh kru CNN, tampak Rusia mengangkut sistem pelontar T-1 yang berat menuju perbatasan Ukraina pada Selasa 10 Mei 2022. Ada juga video di Twitter yang menyebut T-1A membawa senjata termoberik melintas di Tokmak, Ukraina Selatan. T-1 memiliki julukan Buratino, Pinocchio versi Rusia karena hidungnya yang besar. Sistem peluncur gandanya dipasang pada sasis tank T-72 yang mampu menembakkan roket termoberik menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan bersuhu tinggi. T-1A kali pertama digunakan militer Soviet di Afghanistan dan yang terbaru dipakai di Suriah. Pengerahan bom termoberik ini dilakukan ketika pasukan Rusia dan sekutu separatisnya telah menggunakan sistem roket berpeluncur ganda BM-21 Grad di timur dan selatan Ukraina. Bom termoberik juga tampak dikerahkan di sekitar Kharkiv. Lokasi munculnya foto-foto BM-21 yang hancur dan tewasnya seorang tentara Rusia. Apa itu senjata termoberik? Dikutip dari ABC Australia pada Selasa 10 Mei 2022. Senjata termoberik memiliki berbagai ukuran mulai dari granat berpeluncur roket untuk pertempuran jarak dekat hingga versi besar yang dapat digunakan dari pesawat. Senjata termoberik juga dikenal sebagai bom udara, bom bahan bakar, dan bom vakum. Disebut jauh lebih kuat daripada bahan peledak konvensional. Waktu pembakarannya lebih lama sehingga meningkatkan kapasitas destruktifnya. Kapan Rusia akan pakai bom termoberik? Dari sifat ledakannya, bom termoberik efektif di area terbuka serta ruang terbatas seperti bunker, gua, dan area perkotaan. Perang Rusia versus Ukraina terjadi di perkotaan sehingga ada kemungkinan penggunaan bom termoberik. Lalu, apakah bom termoberik senjata Rusia yang baru? Tidak. Ide pembuatan senjata ini sudah ada sejak Perang Dunia II, tetapi baru beberapa waktu kemudian dikerahkan. Pasukan Amerika juga pernah menggunakan senjata termoberik di pesawat di Perang Vietnam karena lebih efektif daripada napalm untuk membabat hutan guna mendaratkan helikopter. Senjata termoberik juga sempat dipakai AS di Afghanistan setelah insiden 9/11 saat memburu Osama bin Laden di gua-gua wilayah pegunungan Tora Bora. Adapun bom termoberik sebagai senjata Rusia pernah dikerahkan dalam konflik Chechnya lebih dari 20 tahun lalu, di mana sebagian tentara Rusia masih terus bertugas di medan tempur untuk menjalankan misinya. Rencananya, hari ini Presiden Putin akan memimpin parade di Lapangan Merah, Moskow. Ia akan menyampaikan pidatonya dalam peringatan ke-77 Kementerian Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Jauh lebih mematikan, milisi pendukung Rusia tembakan roket termoberik di Ukraina. Sebuah video yang menunjukkan aksi milisi yang didukung Rusia meluncurkan roket termoberik yang kontroversial. Video peluncuran roket tersebut beredar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @rally85 pada Selasa 10 Mei 2022 dan telah diverifikasi oleh BBC, tampak sejumlah pasukan berseragam tengah meluncurkan roket termoberik di Ukraina. Dikutip dari BBC, video tersebut diketahui berasal dari pasukan milisi Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang didukung Rusia. Dalam video menunjukkan roket itu ditembakkan dari peluncur roket ganda T-1A buatan Rusia. Senjata termoberik kontroversial karena jauh lebih dahsyat daripada bahan peledak konvensional dengan ukuran yang sama. Senjata ini juga memiliki dampak sangat mengerikan bagi siapapun yang terperangkap dalam radius ledakannya.